Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi Kerajaan Demak. Untuk materi kali ini akan kita bagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama adalah sejarah kerajaan, yang kedua pemimpin kerajaan, yang ketiga kondisi sosial budaya ekonomi, yang keempat masa akhir kerajaan, dan yang kelima peninggalan kerajaan. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan dan dipimpin oleh Raden Patah sejak tahun 1500-an. Demak sebelumnya merupakan wilayah kadipaten dari Kerajaan Mojopahit. Kadipaten itu semacam kabupaten kalau zaman sekarang. Jadi Demak itu merupakan wilayah kadipaten atau kabupaten dari Kerajaan Majapahit yang berada di daerah Bintoro. Nah, seiring berjalannya waktu, Demak kemudian muncul sebagai kekuatan baru yang mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak diakui sebagai penerus Kerajaan Majapahit. Nah, kenapa dikatakan sebagai penerus Kerajaan Majapahit? Karena Raden Patah ini merupakan anak dari Brawijaya V. Brawijaya V ini merupakan seorang raja di Kerajaan Majapahit. Jadi ketika nanti Majapahit mengalami keruntuhan dan Demak itu semakin berkembang, di sini banyak yang menyepakati bahwa Kerajaan Demak ini secara tidak langsung merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Majapahit. Lembaran sejarah baru ini kemudian secara otomatis mengubah corak perpolitikan di Jawa yang awalnya bercorak Hindu, Buddha menjadi bercorak Islam. Keberadaan Kerajaan Demak ini turut serta memperkuat penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Karena Kerajaan Demak ini kemudian menjadi pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang telah dilakukan oleh para ulama dan para wali pada masa-masa sebelumnya. Secara geografis, Kerajaan Demak ini berada di daerah Jawa Tengah. Pada awal berdirinya, Demak mendapat dukungan dari para bupati yang ada di tanah Jawa, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang saat itu sudah beragama Islam. Demak kemudian dengan cepat menjadi kerajaan seiring dengan runtuhnya Majapahit. Letak dan posisi Demak yang saat itu berada di wilayah pesisir membuat kerajaan ini berada dalam posisi yang cukup strategis, terutama untuk perdagangan dan pertanian. Meski letak wilayah Demak tidak terlalu dekat dengan pantai, tetapi adanya selat yang memisahkan antara wilayah Jawa Tengah dengan Pulau Murio pada saat itu terletak di utara Jawa Tengah pada abad sekitar 1516-an, membuat pelayaran saat itu bisa berjalan dengan lancar dari Semarang melalui Demak. Perahu dan kapal bisa berlayar hingga ke Rembang, namun memasuki pada abad ke-17, selat tersebut tidak bisa lagi dilalui atau digunakan sebagai pelayaran dikarenakan adanya perubahan alam atau sedimentasi. Hal ini membuat pelabuhan Demak menjadi tidak aktif lagi dan pusat pelabuhan diambil alih oleh Jepara yang letaknya saat itu berada di wilayah barat Pulau Murio. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa maju dan mundurnya sebuah peradaban juga sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan alam, semisal sungai atau laut. Yang kedua adalah pemimpin kerajaan. Kerajaan Demak ini pada awal berdirinya dipimpin oleh Raden Patah. Beliau lahir di Palembang tahun 1455 dan wafat di Demak tahun 1518.
Raden Patah ini tercatat sebagai pendiri Kerajaan Demak yang memerintah tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah ini merupakan putra dari Brawijaya V atau Prabu Kertabumi yang merupakan raja di Kerajaan Majapahit dengan Putri Campa yang saat ini mungkin kita kenal sebagai negara Kamboja, yang saat itu telah masuk Islam yang bernama Siu Banci. Berdasarkan penjelasan dari kronik Cina dari kuil Sampokong Semarang, Raden Patah ini memiliki nama Tionghoa Jin Bun karena ibunya yang berdarah Tionghoa. Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah ini kemudian menjadi pusat kekuasaan dan politik serta sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pada masa pemerintahannya, Masjid Demak ini mulai didirikan. Di kompleks Masjid Agung Demak ini pula Raden Patah ini dimakamkan. Raja yang kedua yang memerintah Kerajaan Demak adalah Pati Unus atau Adipati Yunus. Pati Unus atau Adipati Unus ini merupakan Raja Demak yang kedua yang memerintah tahun 1518 sampai 1521. Ia merupakan menantu Raden Patah, tapi di beberapa sumber itu ada yang mengatakan juga Pati Unus ini merupakan anak dari Raden Patah. Jadi di sini masih ada dua pendapat yang masih sama-sama kuat. Adipati Unus ini lahir di daerah Jepara pada tahun 1488. Pada saat memerintah, Pati Unus sangat memperhatikan kedaulatan bahari. Adipati Unus sendiri merupakan sosok yang mempunyai wawasan politik luas dan mempunyai perhatian besar terhadap kekuatan maritim. Ketika Portugis menguasai Malaka atau saat ini kita kenal dengan Malaysia, Adipati Unus menggalang kekuatan nasional dengan mengajak kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Pulau Jawa untuk menggempur Portugis di Malaka. Jadi pada masa pemerintahan Pati Unus ini, Kerajaan Demak memang tidak berkembang secara teritorial itu dengan sangat signifikan. Artinya Kerajaan Demak tidak mengalami perluasan kekuasaan yang sangat signifikan, tetapi hal ini dikarenakan Pati Unus ini lebih senang mengajak kerajaan-kerajaan di sekitar tanah Jawa ini untuk bekerja sama daripada melakukan penaklukan yang nantinya membuat Kerajaan Demak menjadi semakin luas. Jadi memang strategi politik yang dimiliki setiap pemimpin itu bisa berbeda-beda. Terkadang ada yang lebih senang mengajak untuk bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar. Terkadang ada juga pemimpin yang lebih senang untuk melakukan penaklukan sehingga kerajaan-kerajaan di sekitar itu menjadi bagian dari wilayah kerajaan tersebut. Dikuasainya Malaka oleh Portugis ini jelas sangat mengganggu perdagangan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, terutama Kerajaan Demak. Pada tahun 1518, pada waktu itu Pati Unus masih menjadi Adipati Jepara. Pati Unus melakukan serangan pertama ke Malaka dengan membawa 100 kapal. Pada serangan yang pertama ini, Adipati Unus mengalami kegagalan dalam mengusir Portugis di Malaka. Akan tetapi pada tahun 1521 Pati Unus melakukan serangan yang kedua dengan membawa 357 kapal. Untuk serangan kedua ini jumlah pasukan yang dibawa juga pasti lebih besar lagi. Serangan ini juga langsung dipimpin oleh Adipati Unus. Akan tetapi pada saat pertempuran, kapal yang ditunggangi Adipati Unus ini terkena peluru meriam ketika hendak merapat atau mendarat ke pantai. Akibatnya beliau gugur dalam serangan tersebut. Nah, karena keberanian Adipati Unus dalam melakukan penyerbuan atau serangan kepada Portugis di Malaka,
Adipati Unus ini disebut masyarakat Jawa dengan gelar atau sebutan Pangeran Sabranglor atau pangeran yang menyeberangi wilayah utara. Baik, yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Pasca wafatnya Adipati Unus pada tahun 1521 terjadi konflik internal dalam kerajaan Demak. Keturunan dari Raden Pata saling memperebutkan tahta. Persaingan panas antara Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar dengan Pangeran Trenggono terjadi. Hal ini berlanjut dengan dibunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Raden Prawoto. Raden Prawoto ini merupakan anak dari Sultan Trenggono. Pembunuhan yang dilakukan oleh Raden Prawoto kepada Pangeran Surowiyoto ini bertujuan untuk menyingkirkan saingan atau rival dari Sultan Trenggono. Karena matinya Pangeran Surowiyoto ini, beliau dikenal dengan sebutan Pangeran Sekar Sedo ing Lapen atau Sekar yang gugur di sungai. Sejak saat itulah Sultan Trenggono menggantikan Adipati Unus memimpin kerajaan Demak. Sultan Trenggono ini adalah putra Raden Pata yang lahir dari permaisuri Ratu Asyikah Putri dari Sunan Ampel. Beliau lahir pada tahun 1483. Sejak menjabat menjadi pemimpin kerajaan Demak, Sultan Trenggono berambisi untuk memperluas wilayah kerajaan dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Pulau Jawa. Nah, mungkin ini strategi yang cukup berbeda dengan Adipati Unus. Kalau Adipati Unus itu lebih senang untuk mengajak kerajaan sekitar melakukan kerjasama, tapi di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono ini beliau lebih menggunakan strategi politik berupa penaklukan. Jadi kayak menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitar untuk memperluas wilayah dari kerajaan Demak. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Demak bertambah luas hingga ke daerah Jawa Timur. Namun karena ambisinya menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Pulau Jawa, Sultan Trenggono ini mengabaikan kekuatan maritimnya karena terlalu fokus pada pembenahan kekuatan darat. Merosotnya kekuatan bahari ini membuat Portugis semakin dominan karena perairan Jawa lebih banyak dikuasai oleh Portugis, hingga pada tahun 1546 Sultan Trenggono wafat dan digantikan oleh anaknya yaitu Pangeran Prawoto. Baik, yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Proses Islamisasi di Jawa pada masa Kesultanan Demak menjadi yang paling disegani di tanah Jawa. Selain karena kekuatan militernya, kerajaan Demak juga mempunyai banyak zona ekonomi strategis yang menghubungkan perdagangan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Karena mempunyai jalur perdagangan yang strategis, Demak kemudian berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah bagian timur dan bagian barat. Hal ini membuat perdagangan Demak berkembang dengan pesat. Perkembangan ini juga didukung oleh penguasaan Demak terhadap pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir pantai Pulau Jawa. Demak juga menggarap lahan pertanian sehingga beras merupakan salah satu hasil pertanian yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan kerajaan Demak. Sebagai pusat penyebaran agama Islam, Demak juga menjadi tempat berkumpulnya para wali. Para wali ini memiliki peran yang sangat penting pada masa perkembangan kerajaan Demak. Karena pada saat itu para wali dijadikan sebagai penasihat kerajaan bagi Raja Demak. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa dengan dilibatkannya para wali dalam politik dan kehidupan di kerajaan ini, arah kerajaan pun sealur dengan semangat dan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang baik antara raja, para wali, dan masyarakat.
Hubungan yang erat ini juga ditunjang dengan pembinaan masyarakat yang diselenggarakan oleh ulama dan para wali di masjid ataupun pondok pesantren, sehingga tercipta kebersamaan atau ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar masyarakat Islam di tanah Jawa pada saat itu. Yang terakhir adalah keruntuhan kerajaan. Sebagaimana kerajaan-kerajaan lain di Jawa, Kerajaan Demak juga mengalami pelemahan akibat konflik perebutan tahta. Jadi perebutan tahta ini seakan-akan sudah menjadi sebuah hal yang sangat sering terjadi di dalam konflik internal kerajaan. Sejak dibunuhnya Pangeran Surowiyoto oleh Pangeran Prawoto, anak Sultan Trenggono, konflik internal kerajaan itu terus memanas. Jadi tidak berhenti dari situ saja, tapi konflik ini semacam berlanjut turun-temurun. Pada tahun 1546 Trenggono wafat dan kekuasaan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Pangeran Prawoto sebagai Kerajaan Demak yang keempat. Akan tetapi pada tahun 1549 Pangeran Prawoto dan istrinya dibunuh oleh anak buah Arya Panangsang. Arya Panangsang ini merupakan anak dari Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar Sedo ing Lapen. Jadi ini semacam balas dendam yang dilakukan oleh Arya Panangsang kepada seseorang yang membunuh ayahnya, yaitu Pangeran Prawoto, yang pada saat itu membunuh Pangeran Surowiyoto. Dengan demikian Arya Panangsang ini menjadi penguasa tahta Demak sebagai Raja Demak kelima. Pengikut Arya Panangsang juga membunuh Pangeran Hadiri atau Adipati Jepara. Menurut Arya Panangsang, semua pengikut kerajaan yang masih memiliki atau mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Trenggono itu harus dibunuh agar nantinya Arya Panangsang ini bisa menduduki tahta Kerajaan Demak dengan damai tanpa adanya gangguan dari kaki tangan ataupun keturunan kerajaan dari Raja Sultan Trenggono. Jadi semua orang yang diduga menjadi pendukung dari raja yang sebelumnya, yaitu Sultan Trenggono maupun Pangeran Prawoto, itu dibunuh semua agar nantinya Arya Panangsang ini bisa memerintah Kerajaan Demak tanpa adanya gangguan pemberontakan atau bisa memerintah dengan damai. Akan tetapi pembunuhan yang dilakukan oleh kaki tangan Arya Panangsang ini menyebabkan adipati-adipati di bawah Kerajaan Demak menjadi memusuhi Arya Panangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang atau kita kenal dengan sebutan Joko Tingkir yang bernama asli Hadiwijoyo. Pada tahun 1554 terjadilah pemberontakan oleh Adipati Pajang, Joko Tingkir, untuk merebut kekuasaan Arya Panangsang. Dalam pemberontakan ini Arya Panangsang berhasil dibunuh oleh anak buah Joko Tingkir yang bernama Sutawijaya. Dengan terbunuhnya Arya Panangsang sebagai Kerajaan Demak yang kelima, maka berakhirlah era Kerajaan Demak dan Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan Demak ke daerah Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Yang terakhir adalah peninggalan kerajaan. Salah satu peninggalan kerajaan Demak yang masih bisa kita jumpai adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan pada masa pemerintahan Raden Patah. Raden Patah mendirikan Masjid Agung Demak dibantu oleh para wali. Ciri khas bangunan Jawa yang sangat kental dalam bangunan Masjid Agung Demak adalah adanya 4 soko guru atau tiang kokoh penyangga atap bangunan masjid yang bertumpuk. Yang menarik adalah keempat tiang penyangga ini dipercaya sebagai kreasi dari 4 wali yang keempatnya bagian dari Wali Songo, yakni Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Mungkin
Itu yang bisa Bapak jelaskan tentang Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.